Morning from Spiegel. Gimana kabar kalian semua? Tetap sehat dan selalu semangat ya. Sebentar lagi saya akan kasih lihat mobil yang siap Anda bawa pulang ke garasi Anda. Mobil apa? BMW. Yuk kita geledah habis. Let's go. Morning. Ini BMW X3 S-Drive. Adik kandungnya X-Drive. Bedanya di huruf S dan X. Kalau yang S ini varian yang lebih affordable, yang lebih bisa dijangkau, harganya terjangkau. Ini kilometernya masih rendah. Untuk bodi masih full ori semua. Jadi mobil ini seperti baru, koyok nyar, fresh from the oven. Ngomong-ngomong X3, kita mulai dari bagian depan. Kita lihat grill BMW. Grill BMW ini sangat tidak asing dan ciri khas dari BMW. Bentuknya besar, oval, ada sirip-siripnya seperti ini. Di seri sedannya juga seperti ini, di seri SUV-nya juga seperti ini. X3 itu dari basicnya seri 3 dibuat SUV. Nah, jadilah X3. Nah, kita lihat bagian lampunya. Bagian lampu dari X3 ini sudah adaptif LED. Sudah mengikuti arah berkendara kita. Dan ada welcome light-nya dan follow home light-nya juga ada. Jadi kalau kita starter mobil, lampu itu bisa naik turun kiri kanan. Lihat lampunya yang khas banget, ciri BMW heksagonal, setengah heksagonal ya. Ini ciri BMW banget. Lampunya keren banget. Ini DRL-nya itu jadi kayak huruf C tapi heksagonal. Untuk lampu fog lamp-nya juga warnanya itu cakep, gak sakit di mata gitu loh. Dan mobil ini bisa high beam otomatis. Untuk perbedaan dari S dan X dari bumper, kalau yang X itu ininya bagian dekat fog lamp gini, bumpernya ini ya kalau bisa dibilang tuh add-onnya ini warnanya yang X-Drive itu warna silver dove gitu loh, kayak silver chrome gitu. Kalau ini tuh sudah diwarnai serupa dengan warna cat bodi mobil. Lampunya, DRL-nya juga sudah LED semua. Jadi sudah fiturnya tuh super canggih. Sudah ada sensor di depan juga, ada sensor pengereman untuk kalau kita pakai adaptive cruise control dia bisa ngerem sendiri, dan beberapa fitur lainnya yang canggih nanti saya jelaskan lebih detail lagi. BMW sheer driving pleasure. Ya kalau menurut saya mobil ini itu fun to drive, lebih cocok ke anak muda yang dompetnya tebel, anak muda mapan, bos-bos entrepreneur yang masih muda itu cocok sekali naik mobil ini. Ya coba kita lihat bagian samping. Ini bagian samping dari X3 S-Drive. Ada siripnya di bagian fender, tapi ini cuman manisan aja ya. Tidak ada lubangnya. Sebenarnya kan kalau melihat ini tuh kan airflow supaya mobil itu lebih aerodinamis. Tapi ini kelihatan aerodinamis tapi tidak ada fungsinya. Cuman estetika aja. Untuk lampu sein juga sudah LED. Untuk ban ya, ini bannya RFT. Nah, kita lihat ukurannya berapa. Untuk ban 245 50 ring 19. Untuk spek ringnya itu cukup besar dan ini bahannya sudah alloy ya. Dan cakramnya
Disc brake-nya sudah cukup besar juga, kalipernya juga gede, wheel dop-nya keren, lambang BMW, palang-palangnya ini asik juga ya. Dia pakai Pirelli nih, Pirelli, ban mahal ini. Satu ban bisa sekitar 7-8 juta ini. Coba kita lihat bagian belakang. Bagian belakang juga Pirelli. Ukurannya nggak beda, nggak ada belang, karena mobil ini kalau kalian tahu, kalau X-Drive itu all wheel drive, kalau ini rear wheel drive, jadi penggeraknya penggerak belakang. Ya memang performa tidak bisa sama dengan yang all wheel drive. All wheel drive itu traction controlnya itu lebih kerasa, lebih asik. Kalau kita saat berkendara kepingin hentakan-hentakan yang agak menjambak itu, mobil all wheel drive itu lebih kerasa dan lebih kencang pastinya, kan 4 ban jalan semua. Kalau ini rear wheel drive. Untuk bodi ya BMW ya seperti ini, kelihatan sport dari tekukan-tekukan yang tegas ini, lebih kelihatan sport lah kalau BMW itu. Kita lihat handle-nya sudah keyless semua, dari handle driver, penumpang, semua sudah keyless semua, jadi buka tutupnya lebih nyaman. Kita lihat bagian listnya ini yang full banget, full frame. Listnya ini list chrome ya, jadi lebih ke arah silver chrome gitu, jadi bukan chrome yang gilap gitu, yang hard chrome bukan. Kita lihat bagian mesin yuk, gak sabar kan? Ayo kita buka mesinnya. Nah, buka kap mesin ini sangat mudah. Jadi kita cuman perlu tarik tuasnya 2 kali, sudah tidak perlu ongkel-ongkel cari-cari di bagian tengah dekat grill sini. Mesin dari X3 S-Drive 2000 cc, 184 HP, 280 Nm, yang diklaim 8,4 detik 0-100. Mempunyai 8 percepatan, gearboxnya Steptronic. Nah, dan basic mesin ini dari Mini Cooper. Mini Cooper apa? F56. Mempunyai blok B4. Jadi mirip dengan bloknya Mini Cooper. Kalau kita bahas Mini Cooper itu terkenal dengan kenceng, gesit, keras. Kalau ini kenceng, mantap, bodinya besar, SUV. Jadi nyaman lah untuk bos-bos muda kalau naik mobil ini, untuk mobile. Nah, kita lihat stabilisernya, ada 2 di sini stabiliser. Stabilisernya ini untuk handling ya, untuk manuver supaya mobilnya itu enggak, reboundnya itu enggak, kita kalau tekuk ke kiri dia tuh enggak ngangkat-ngangkat itu, jadi stabil, steady, enggak gonjat-ganjit. Nah, kita lihat grill. Di depan ini ada pelindung seperti strut bar juga, tapi kayak pelindung supaya kalau kita crash sama mobil lain atau tabrakan gitu, ini dilindungi oleh besi bulat ini. Jadi mobil ini kan basicnya bloknya F56 dikawinkan dengan X3, ya menurut saya cukup keren, asik ditaruh di SUV. Jadi fun to drive-nya itu masih kerasa, feel mini tapi SUV untuk performanya. Untuk performa X3 ini dengan yang tadi saya bilang kakaknya X-Drive itu, memang mobil ini performanya tidak sekenceng yang all wheel drive. Yang X itu, ini kan S, tapi ini sangat affordable dan harganya sangat terjangkau. Mobil ini barunya itu sekitar 1M-an, 1M lebih. Nah, ini dibanderol dengan harga bekas yang seperti baru itu cuman 800 juta. Jadi Anda kalau pingin meminang mobil ini, cepat kontak admin kami di bawah, karena mobil ini sangat-sangat fresh from the oven. Bagian belakang dari X3 S-Drive SUV ganteng. Lihat nih, stop lamp-nya itu 3D banget. Jadi kalau diraba itu
ada yang rata, ada yang menonjol. Ini kalau saya lihat tuh seperti copycatnya aftermarket yang sering dipakai sama mobil Jepang, yang dijual di pasaran yang namanya V2 lamp itu loh, yang sering dipakai. Karena kenapa kok di copycat? Lampu dari BMW itu memang terkesan sporty banget, jadi ngelihatnya tuh indah di mata, cakep. Nah, terus ada emblem X3 di sini. Terus ada emblem BMW, ada emblem S-Drive 2000 cc. Spoiler, kita lihat spoilernya. Spoilernya sudah menyatu dengan roofnya ya, kelihatan minimalis, gagah, lekukannya itu sangat tegas banget. Ini ada lampunya juga, lampu rem, dibantu dengan ditaruh sini juga spoiler, dan ada lampu reflektor juga di bumper. Nah, asiknya mobil X3 ini mufflernya ada 2, makanya mirip basicnya Mini Cooper juga 2 knalpotnya, tapi di tengah. Kalau ini kanan kiri. Kalau kita pas waktu cold start, dia tuh ada preketek tuh, ada suara popcornnya gitu. Pas waktu kita narik juga dari dalam nggak ada suara, tapi di luar tuh ada suara yang mewah, ngebas tapi sport banget, kayak mobil itu cc-nya gede banget gitu. Nah, yuk kita cek bagasi dalam. Ini canggih, lihat nih. Sudah dikasih fitur kick sensor. Jadi kalau kita bawa barang berat-berat ke mobil, kita tuh nggak perlu pencet-pencet lagi. Jadi tinggal bawa, terus tinggal pakai kaki. Nah, lihat bagasinya, volumenya sangat besar. Kursi bagian row 2 ini, row tengah ini bisa dimajuin, bisa ditidurin. Loh, itu ada barang di depan, itu bisa rata bangkunya. Ini ada rear trunk ya di belakang. Ini bukanya gampang sekali, tinggal pencet di sebelah sini. Coba kamera lihat di sini. Ini tinggal pencet di sini. Nah, sudah kebuka. Nah, ini bisa Anda pindah ke bagian sini. Nah, masuk sini. Loh, compact, rapi betul. Nah, rapi kan? Nah, gunanya rear trunk ini sebenarnya untuk kalian bawa barang-barang penting supaya nggak kelihatan dari kaca. Kalau kelihatan dari kaca kan, kalau ada yang niat nggak baik gitu, kaca Anda dipecah. Kalau ada kayak gini kan orang sudah males, ditutup gini kan udah nggak kelihatan dari kaca. Nah, ini bisa ditutup lewat sini ya, power vectornya. Pakai remote bisa, pakai kick sensor juga bisa. Tutupnya juga bisa pakai kick sensor. Aku mau tunjukin sesuatu yang keren dari mobil ini. Nih, kamera sini, kamera. Lihat nih, di setiap mobil ini tuh banyak afkiran-afkiran, ukiran-ukiran yang menandakan kalau ini mobil SUV X3. Ada lambang X. Di sini juga ada X. Di door trimnya, di belakang juga ada. Kelihatan mewahnya itu di bagian-bagian kecil-kecil seperti itu. Yuk kita lihat bagian dalam. Penasaran nggak? Ayo, let's go. Welcome to X3 cabin. Kita lihat bagian door trimnya dulu. Sisi atasnya sudah soft touch. Nih, saya pencet nih, soft touch. Lihat bawahnya lagi, sudah ada ambient light-nya. Ini kalau malam keren banget. Jadi moodnya lagi happy, lagi falling in love, ini bisa diganti semua ini. Sini, di bagian tengah, bawah. Itu warnanya banyak, ada sekitar 12 warna, nanti kita coba geledah. Nah, ke bawah lagi ini ada memory seat. Seperti biasa ya, mobil mewah pasti harus ada memory seat. Jadi mau ganti-ganti driver cepat, tidak usah
setting lagi, di setting dari awal, tinggal kita pencet settingan pertama apa settingan kedua. Ini ada 2 settingan aja. Ini unlock locknya di sini. Seperti biasa BMW kasnya itu cekung-cekung seperti ini untuk armrest dan letak power window-nya. Semua all auto power window, sudah dari track, buka terang bagasi ada di sebelah sini juga. Jadi mudah banget kalau mau buka terang, cepat. Terus untuk lampu sudah otomatis. Ada sensornya, kalau malam bisa nyala sendiri, kalau siang DRL-nya nyala, tapi lampunya mati. Dan ada beberapa fog lamp depan dan belakang. Jadi kalau kurang terang, di bagian belakang kita mundur, kita bisa bantu dengan fog lamp belakang. Kalau kurang terang di depan, kita bantu pakai fog lamp depan waktu kabut dan lain sebagainya. Kita pindah ke sisi speaker. Speaker sudah pakai merek Hi-Fi loudspeaker system, 12 speaker. Speakernya sudah jagoan, sudah enak, sudah fiturnya tuh sudah future banget. Jadi kalau untuk dengerin musik, nanti kita coba dengerin musik yang lagi viral, Coldplay. Nah, nanti ada beberapa fitur yang saya kasih surprise. Nah, kita lanjut ke dashboard. Dashboardnya sudah soft touch juga. Untuk speedonya sudah LED. BMW kan pindah ke LED itu kan sangat lama. Mercy dulu sudah pindah LED, BMW masih katrok. Tapi BMW memang mempertahankan kasnya dia yang sport banget dengan analog gitu di speedonya. Ini masih ada beberapa analog di kilometer per jamnya. Untuk digitalnya separuh, analognya separuh. Jadi kesan sportnya itu masih tidak ditinggalkan. Karena BMW itu memang mengutamakan driving position, fun to drive. Jadi lebih ke arah sporty lah. Untuk setir sudah dibalut dengan napa leather sampai ke bagian hornnya juga, bagian bel. Sudah ada mikrofon, telepon, ngangkat telepon di sini, button-buttonnya. Gedein musik, kecilin musik di sini, ada mode, ada adaptive cruise control di bagian sebelah kiri. Saya nggak biasa ya adaptive cruise control di sebelah kiri, biasanya di sebelah kanan. Kalau tombol gedein volume di sebelah kiri biasanya. Nah, sayangnya di sini itu tidak ada pedal shift. Cuman untuk yang lainnya fitur kecanggihannya sudah menutupi itu semua. Terutama wiper bisa otomatis. Jadi kalau ada hujan, wipernya bisa otomatis. Ada auto high beam yang saya bilang tadi di luar. Jadi waktu kita jalan ke tempat yang gelap, high beam itu bisa nyala sendiri. Atau kita kena high beam orang, high beam bisa nyala sendiri. Jadi dia ini sopan high beamnya. Sudah diatur dengan komputer, jadi kita tidak perlu high beam manual. Kita pergi ke bagian tengah, head unitnya. Keren banget head unitnya. Beberapa fitur bisa dilihat dari sini. Ini head unit sudah touchscreen ya. Ini saya cobain. Nah, bisa dipencet kan. Ini display efficient dynamic. Nah, jadi kalau posisi sport ya, ini kan sport. Oke, sport. Nah, ini posisi sport kita, perbandingan MID-nya lah. 1 banding berapa liter gitu loh. Nah, itu terus ada comfort. Nah, jadi kelihatan di display ini kelihatan semua. Nah, ini ada display yang keren juga. Display untuk sport displaynya. Horsepower dan newton meternya kelihatan. Oke, kita coba musik dari Hi-Fi loudspeaker system, 12 speaker. Nah, ini lagu lagi viral nih, Coldplay, yang beli tiketnya antrinya bukan main. Ini fitur canggihnya nih. Nih, saya besarin pakai tangan nih, loh. Kecilin nih.
Sehari nih. Ganti lagu. Oh, udah ganti. Ganti lagu lagi. Loh. Besarin. Asik. Udah cukup. Lanjut yang lain ya. Nah, kita lihat bagian AC. AC-nya ini sudah triple zone. Jarang AC triple zone itu di mobil-mobil Jepang itu sudah rasanya kok nggak mungkin ya. Nggak tahu yang mobil baru-baru. Untuk setara lawannya itu AC triple zone untuk SUV seperti ini tuh kayaknya belum ada. Jadi triple zone ini kanan kiri suhu bisa berubah. Temperaturnya itu bisa dirubah. Belakang itu bisa disetting juga. Jadi mau suhu berapa itu bisa disetting. Oke. Ini ada tombol start stop engine-nya di sebelah sini. Jadi mudah, gak cari-cari di sebelah sini. Ini pinter ini yang buat ini pabriknya ini. Moldingnya juga bagus. Molding plastiknya ini mengarah ke bagian driver. Jadi kita mau mengoperasikan head unit di bagian tengah itu sangat mudah. Terus ada on off untuk start stopnya. Untuk kamu kalau mau irit. Jadi kalau di lampu merah mesin mati sendiri, kamu gas nyala sendiri. Nah, itu fitur-fitur canggihnya. Ini di bagian radio masih ada bisa diisi disk. Ini untuk display AC-nya di bagian sini. Nah, ini. Oke, kita pergi ke bagian toolbox-nya. Oh, keren ya, toolbox-nya ada tulisan X3. Jadi banyak afkiran maksudnya bukan afkiran ya, sorry kok afkiran, ukiran. Banyak ukiran tulisan X3 di mobil ini. Nah ini kita buka ya. Nah, wah cukup luas, banyak tempat cup holder juga di sini. Di bagian door trim juga ada. Di sini ada USB, bisa taruh handphone. Nah kita pergi ke bawah lagi. Nah yang paling saya suka ini. Persnelingnya sudah joystick kayak main PS, kayak main PlayStation. Tadi kita pindah-pindah gigi itu sangat mudah, tinggal klik. Nah, saya cobain ya. Nah, ini R sudah, ini N, ini D, ini mau ke bagian manual. Sekarang kalau mau balikin ke lurus, tinggal pencet ini. Dia balik sendiri. Asik ya. Terus lihat ini, traction control ada di sini kalau mau matiin. Jadi kalau mau merasakan high performance-nya, traction control wajib dimatiin supaya kita terasa jambakan mobil ini saat ngetes berkendara. Di waktu kita mau high speed. Terus ada mode sport, comfort, eco pro. Nah ini 3 mode ini bisa dirubah-rubah. Anda kepingin mode apa bisa dirubah di bagian sini. Ke bawah lagi ini ada parking sensor. Gede banget ya parking sensornya. Sebenarnya enak mencetnya cepat gini. Tapi menurut saya kegedean banget. Mending ini dibagi agak ke bawah. Ada auto hold. Jadi kita kalau berhenti dia bisa ngerem sendiri, padahal kita masuk di posisi berkendara, di posisi D. Terus ada waktu kita berkendara di tanjakan, kalau ada auto hold ini berguna banget, kita nggak bisa melorot. Sama ini ada auto handbrake. Nah auto handbrake saya cobain nih. Nah jadi nggak perlu kretek lagi pakai handrem tangan atau kaki. Melepasnya juga mudah, tinggal dipencet. Pencet rem kaki atau dipencet gini, pencet ditekan gini. Oke, kita pindah ke sisi kiri. Ini menu pengoperasian untuk head unit. Jadi ada media, menu, map, navigasi, dan joysticknya juga ada di sini. Ini juga touchscreen ya. Bisa touchscreen juga kalau kepengen nyantai di touchscreen di head unit displaynya juga bisa, atau pakai joystick di bawah sini juga bisa. Nah ini ada armrest ya. Nah nih di bagian kursi ada kecanggihan yang saya temui tadi. Ini
keleknya itu bisa dicepit nih loh. Lumbar support untuk manuver ini, supaya kita kalau lagi di tikungan yang sangat tajam, ribs kita itu nggak lari-lari, jadi kita masih di posisi driving position yang bagus. Headrest masa depan ya, loh bisa maju. Biasa kita setir kan, kebiasaannya itu kan leher itu kan sering tengengan ya. Kalau ini nih bisa disetting. Nah, ini ke belakang. Kalau kita biasanya nyetir kan gini kan. Nah, kalau pengen kepala yang suka nyetirnya itu kepalanya nempel di headrest, ini dimajuin. Loh, enak. Jadi ini nih support untuk necknya itu enak banget. Asik. Ya, ini fitur-fitur yang menurut saya berguna itu ya seperti ini. Membuat si pengemudi bisa berkendara dengan waktu yang lama. Kalau pergi ke luar kota, jadi gak capek untuk drivingnya. Sisi bagian belakang dari X3 ya, untuk rooftopnya sayang sekali di varian S-Drive ini sudah tidak ada panoramik. Ya itu untuk nge-cut budget lah, nge-cut cost juga untuk mobil ini supaya lebih affordable. Sebenarnya kalau di Indonesia itu kurang begitu berguna karena cuaca panas, cuman estetika ada panoramik itu memang sangat keren. Nah, kita lihat bagian kursi. Untuk headroomnya ya, menurut saya cukup lega karena saya tinggi hampir 180, kaki juga masih nyaman, bisa selonjoran. Ini sangat lega ini. Headrest belum saya angkat. Nah, headrest kalau saya angkat lebih lega lagi. Nah, duduk ini kan enak. Nah, ada armrest seperti biasa, mobil-mobil mewah itu harus ada armrest. Nah, duduknya nyaman. Terus ada cup holder di sini. Nah, ada satu lagi yang paling penting. Kalau kita mau ngambil barang emergency di belakang, apalagi bawa anak kecil, taruh tas isinya susu, kita tinggal buka begini. Nah, kita bisa ambil barang di sini, misalnya airnya. Loh, nggak perlu turun dari mobil, nggak perlu naik-naik di mobil, naik-naik di jok maksudnya. Tapi ini bisa dibuka cuman armrest aja, jadi nggak kelihatan bolong. Ada di mobil yang contohnya itu X-Trail itu memang bisa juga seperti itu, ngambil dari belakang, cuman kelihatan bolong. Kalau dibuka itu armrestnya langsung bolong belakang. Jadi estetikanya kurang menarik. Kalau ini menarik banget, asik, mempermudah dan tetap estetikanya tetap cantik. Untuk kursi-kursi sudah semi leather lah ya, sudah terlihat cakep, rapi, bersih, dicampur dengan fabric ini supaya kita itu lebih dingin, di pinggang kita belakang itu lebih dingin. Jadi dikombinasi kursi-kursi depan belakang juga dikombinasi seperti itu. Door trimnya juga pakai fabric, jadi sentuhannya tuh ada kulit, ada fabric. Jadi nggak bosan gitu. Nah, AC yang triple zone itu yang saya kasih tahu tadi, ini ada letaknya ada di bawah sini. Nanti kamera boleh shoot di sini. Ini suhunya bisa dirubah-rubah. Jadi mau suhu 16 derajat, mau diturunin suhunya. Wah, jadi belakang itu kalau kedinginan nggak repot, tetap pakai AC tapi suhunya bisa dibesarin. Ya, menurut saya mobil ini ya, kalau cerita kondisi, karena mobil ini terus terang dijual sama ownernya, dibanderol dengan harga 800 jutaan. Untuk kondisi sangat kayak baru. Boleh dilihat nanti di YouTube Spiegel ya. Saya kan cukup untuk nge-review mobil ini, saya kasih lihat kondisinya. Mobil ini sudah seperti kayak baru memang. Tidak ada bret-bret dari setir, itu semua itu masih kinyis, masih mantep dan seret semua gitu loh. Mesinnya juga aman, mesinnya kering, dan pentingnya lagi tidak bekas banjir. Sama, ini full record di dealer BMW di Astra. Nah,
Mobil ini masih warranty sampai tahun depan bulan Oktober kalau nggak salah. Yang pasti sampai tahun depan. Dan mobil ini kalau ada masalah di kaki-kaki, spare part dan electrical, lampu dan sebagainya misalnya rusak, diganti baru sama BMW. Jadi kalau nggak enak sedikit, klaim aja, minta ganti baru, pasti diganti. Yuk kita coba mobil ini di jalan. Rasanya SUV sedan seri 3, gimana rasanya? Nah, kita sudah jalan sekarang. Kita mau coba posisi mobil ini kalau di jalan raya, performa dan kaki-kakinya seperti apa. Kita coba kaki-kakinya dulu. Ini jalannya agak bergelombang. Nggak kerasa gelombangnya. Maksudnya nggak kerasa gelombangnya, sorry. Reboundnya itu tidak terasa. Jadi ya namanya shock independent itu ya mantap. Apalagi sasisnya monokok. Untuk kestabilannya itu sangat terjaga, sangat steady yang saya bilang tadi. Apalagi di mobil ini itu banyak strut barnya. Jadi handling untuk kita performance, kita lagi narik itu dijaga semua. Jadi orang itu nggak mual di dalam mobil. Dan nyaman, sampai-sampai kalau nyetir itu bisa kerasa ngantuk kalau nggak ada musiknya. Saking mobilnya itu geraknya nggak kerasa. Nah, untuk posisinya sangat lurus. Di setir itu sangat lurus. Oke, kita mau keluar jalan raya harus pakai safety belt dulu. Ini jalan kebetulan jalannya posisi bukan aspal ya, tapi paving. Jadi kalau paving tuh kerasa banget untuk bantingan-bantingannya. Empuk sih, mobil ini empuk banget. Nggak salah BMW buat menciptakan seri 3 menjadi SUV itu tidak salah. Kita coba performance-nya ya di sport. Asik, ngejambak banget. Konstannya tuh kerasa karena dia tuh rear wheel drive. Jadi penggerak belakang itu lebih kerasa memang. Untuk sentakan-sentakannya tuh lebih kerasa. Mobil ini meskipun kencang tapi irit. Jangan khawatir karena cc-nya nggak terlalu besar. Cc-nya 2000 cc, 4 silinder. Tapi anehnya, kenapa knalpotnya itu bunyinya enak ya? Biasanya 4 silinder itu bunyinya nggak enak. Nggak tahu deh, BMW itu nyiptain mobil itu memang keren-keren, gar-gar gitu loh. Untuk anak muda itu cocok banget. Kalau Anda kepingin mobil ini, Anda kepingin bawa pulang ke garasi Anda, kalau Anda belum yakin, Anda boleh test drive dulu. Apalagi di saat pagi hari Anda cold start, Anda starter, rasa knalpotnya itu, dengungannya itu asik banget. Ada bunyi popcornnya gitu. Saya kira penjelasan sedikit tadi sudah cukup lah. Kalau Anda penasaran, Anda bisa telepon atau WA di admin di bawah ini ya. Mobil ini dijual di angka 800 jutaan. Detailnya bisa kontak langsung dengan kilometer 30 ribuan. Jadi posisi mobil ini sangat rendah Mas Ian. Jalannya masih sedikit. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Kalau ada salah kata, ada yang kurang, bisa komen di bawah. See you next time with Spiegel Used Car.